Halo, selamat malam, leader member. Waduh, saya cek and recheck dulu nih. Punya absen dulu nih. Ada siapa aja yang hadir, dari kota apa aja. Sebelum saya mau mulai, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa Zoom kita rata-rata Anda kalau login, kameranya akan nyala. Jadi please Anda yang mandi, atau Anda yang mau ganti baju, jangan harus hati-hati ya teman-teman ya. Saya selalu ingetin, kalau saya yang Zoom, saya selalu ingetin bahwa kamera Anda nyala teman-teman. Ini suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke. Jadi hati-hati, jangan ada yang kebablasan. Soalnya tiap Zoom ada yang mandi, ada aja yang telanjang. Jangan ya teman. Ini bisa repot nih sekali telanjang di sini, repot teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang suhu, master Feng Shui, bukan hal yang mistis, bahkan benar-benar bisa dibuktikan secara ada teorinya, ada ilmunya bahkan. Nanti saya akan jelasin orangnya dulu, tapi sebelum itu saya mau nunggu Zoom kita full dulu teman-teman, sambil nunggu ada absen. Saya pengen lihat nih dari kota apa aja sih. Kita nih hari Jumat jarang-jarang Zoom ya teman-teman. Jadi kalau Jumat itu selalu special artist. Jadi Anda kalau Zoom nggak selalu dengerin tentang AFC mulu sih. Jadi kita di AFC di channel kita mau ada teman-teman juga belajar soal soft skill yang lain. Kemarin face reading. Hari ini Feng Shui, saya no idea sih soal Feng Shui apa. Makanya kita dengerin aja deh dari masternya. Saya mau lihat nih Kebumen, Surabaya, Wonosobo, Salatiga, Sydney. Wah ada Sydney, ada Pekanbaru. Jakarta, Manado, Bekasi, Serang. Saya pengen lihat lagi. Denpasar, Semarang, Banjarmasin, Jayapura, Bali, Pontianak, Yot, Jogja, bos ada yotnya, Lampung. Wah kayaknya nanti, oh ya seminggu 2 minggu lagi saya akan roadshow ke Lampung. Agustus juga saya akan roadshow ke Jogja. Anda yang nggak positif silakan ketemu. Corona yang badannya nggak enak jangan minta ketemu ya. Di rumah aja, stay safe ya. Oke, kita udah pemanasan nih ya. Teman-teman, ingat setiap Jumat pasti special artist. Jadi kalau special artist tuh kira-kira nggak akan membosankan. Dan ini adalah seorang master Feng Shui. Saya panggil aja langsung ya suhunya ya. Tunggu, mana suhunya nih? Namanya Pak Suntoro. Dia juga udah aktif jadi Ronin ya sekarang ya. Kayaknya ngejar samurai deh. Karena saya tahu pembelian pin code-nya, digital pin wallet-nya kencang. Halo? Yes, Niko. Nah, ini suhunya. Halo Pak Sun, apa kabar? Puji Tuhan, kabar dahsyat. Udah samurai sekarang, Nik. Udah sampai, kan saya udah bilang. Saya udah lihat terus transaksinya. Wah, ini lagi ngebut bener ini Pak Suntoro. Oke, teman-teman. Ini Pak Suntoro, mungkin sebelum mulai materinya, Pak Sun kita kenalan-kenalan dulu ya Pak Sun, bagi yang belum tahu. Yes, silakan. Boleh Pak Suntoro kenalin Pak Suntoro siapa, usia, domisili, status, sama yang terakhir mungkin udah berapa lama sih di dunia ini gitu loh Pak Sun. Ya teman-teman juga sebelum kenal materinya kenal juga nih kan. Soalnya Pak Suntoro ini juga member AFC, sekarang udah samurai, aktif artinya teman-teman karena kita di AFC semua keluarga, which is kita minta dia lebih kenalin dirinya. Silakan Pak Sun. Oke, thank you Niko, thank you teman-teman semua ya. Kita keluarga besar dalam keluarga besar AFC ya. Perkenalkan saya Suntoro, saya tinggal di Balikpapan. Jadi sehari-hari saya hidupnya di Balikpapan Bapak Ibu. Dan seringkali kalau lagi normal biasanya lagi nggak di lockdown kayak sekarang gini, saya sering roadshow juga, bikin seminar-seminar, kelas-kelas tentang Feng Shui, face reading dan lain-lain, dan kadang-kadang diundang juga untuk korporasi ya. Nah, karena basisnya kita itu Feng Shui-nya bukan yang mistis, karena memang aslinya bukan mistis ya. Terus status sekarang udah menikah, udah punya anak 2 ya, istri 1 saja. Oke. Nah, Pak Sun, boleh kasih sedikit highlight aja sebenarnya ini yang nanti akan dibawakan nih acaranya sebenarnya Feng Shui-nya apa sih dan apa sih yang teman-teman nanti bisa pelajari di ini. Mumpung nih ada 416, jadi slotnya tinggal 80 orang lagi di Zoom. Apabila Anda teman-teman di Zoom full, lihat di layar handphone Anda di sebelah kanan atau kiri ada live on Facebook, Anda klik masuk ke link itu, Anda akan jadi masuk nonton di Facebook.
Anda boleh share ke domain-domain Anda ya. Nah, oke, Pak Sun boleh nggak sih ada highlight apa sih materi Ya. hari ini dan apa Jadi sih yang teman-teman? kalau bicara tentang Feng Shui itu ya, sebenarnya Feng Shui ini sebuah pengetahuan yang dulu itu hasil dari sebuah observasi. Nah, memang sekali lagi backgroundnya dari Cina ya, seperti face reading juga. Namun face reading itu belakangan berkembang pesatnya di Jerman. Nah, Feng Shui ini juga lucu, belakangan berkembang pesatnya di Rusia ya. Jadi Rusia itu sekarang udah top banget yang namanya Feng Shui itu, karena mereka waktu mempelajari dengan detail yang sebenarnya Feng Shui itu menemukan bahwa ini bukan mistis, bukan klinik gitu ya. Jadi Feng Shui ini sebenarnya adalah ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi kita mengkombinasi antara fisika, geografi, ya, dan juga beberapa pelajaran statistik sebenarnya. Nah, jadi di Feng Shui itu juga ada yang internal dan ada yang eksternal, ya. Nah, kalau di internal tuh kita selalu bawa alat namanya kompas, oke? Kompasnya kelihatannya banyak kan hurufnya apa segala macam itu kan, sebenarnya itu sama kayak kompas biasa yang 360 derajat itu juga. Nah, tulisan-tulisan Cina di tengahnya itu contekan sebenarnya. Jadi zaman dulu tuh para suhu-suhunya tuh kelihatan keren gitu kan, padahal dia juga nggak mau ngafalin dengan ribet. Jadi situ jadi ada kerpeannya, udah situ tinggal baca. Oke. Nah, jadi kalau kita sekarang kan nggak perlu, kita bisa ngerpenya di smartphone, gampang. Nah, Ya. jadi dari pengamatan alam itulah maka Feng Shui itu didevelop ya. Jadi orang-orang dulu itu menemukan tempat-tempat mana sih yang lokasinya itu kok ada satu tempat kan ya, kalau ditanamin tanaman susah banget tumbuhnya. Ada satu tempat ditanamin tanaman apa aja subur banget tumbuhnya. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang subur seperti itu, ketemulah polanya seperti apa. Akhirnya didevelop Feng Shui itu. Nah, lama-kelamaan melihat pola ini, ternyata polanya pola berulang. Akhirnya mereka bisa membuat sebuah formula. Nah, formulanya itu yang kalau kita belajar Feng Shui-nya tidak dari perguruan yang tepat, tidak dari lineage yang benar, itu maka kita biasanya mendapatkan informasi yang misleading. Jadinya klinik-klinik gitu, padahal kalau di Feng Shui nggak ada seperti itu. Ya, di Feng Shui itu juga kita nggak mengenal tuh angka hoki, angka sial gitu nggak ada. Angka 13 jelek gitu nggak ada gitu ya. Angka sial ya, Angka 4 sial gitu nggak ada ya. Di Feng Shui juga ada gitu. Itu kan giliran kalau misalnya, cuma orang dulu tuh suka pleset-plesetan tuh. Karena angka 4 itu kalau identik dengan kalau bahasa Mandarinnya atau bahasa Cinanya tuh si 4 gitu ya, mati gitu ya. Nah, jadi mereka takut. Tapi kalau dikasih duit 4 juta, 400 juta, 4 miliar, demen tuh diterima. Demen, jadinya bagus angkanya sih kalau. Iya, nah jadi nggak benar yang kayak gitu-gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusingin. Hari ini nanti kita akan belajar tentang yang eksternal. Karena kalau yang internal itu cukup lama studinya, ya karena banyak sekali rumusnya ya. Banyak, rumusnya benar-benar banyak. Dan sekarang saya sih kalau saya pribadi sudah saya computerize, jadi saya sudah masukkan rumusnya dalam komputer, jadi kita mengkalkulasinya lebih cepat dan mudah. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang yang naked eye, artinya dengan mata telanjang, nggak perlu pakai alat apapun, pakai mata kita aja udah beres, ya. Siap, ini saya udah siap nih. Awalnya naked eye itu agak, orang kan nggak semua baca, ada Pak ini maksudnya mata telanjang ya? Bisa lihat, bukan lihat-lihat yang telanjang saya bilang. Nah ini teman-teman, kayaknya kita udah bisa mulai, udah running 460 orang, di Facebook juga udah rame. Oke deh Pak Sun, tanpa gimana pun nanti mungkin ada tanya jawab boleh di belakang, tapi kita semua sebelum ada sesi pertanyaan, kita fokus dengerin, karena saya selalu dengerin. Kalau Pak Sun materi saya selalu datang dengerin berulang-ulang bahkan. Oke Pak Sun, waktu dan tempat saya silakan ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Saya share screen. Nah, udah kelihatan belum di layar kaca semua kelihatan ya? Aman, aman, aman. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang, saya jadi nggak ngajarin ya, saya hanya berbagi aja. Karena sebenarnya Anda juga udah tahu sebenarnya ini, cuma mungkin sekarang ini belum mengerti dengan apa secara spesifik kenapa kok kejadian seperti itu. Nah hari ini sekarang kita akan belajar seperti itu. Jadi Feng Shui ini unik ya sebenarnya. Jadi saya ceritakan tadi adalah backgroundnya sebenarnya Feng Shui-nya sebuah pengetahuan yang ditemukan karena hasil sebuah observasi. Nah, hari ini kita menggunakannya bagaimana untuk selling dan closing. Kalau biasanya orang untuk meningkatkan keberuntungan ya, bisa juga kita manfaatin juga untuk selling dan closing. Oke, karena di AFC ini kita perlu banget nih ya, banyak belajar tentang selling dan closing. Kenapa kita perlu belajar Feng Shui? Ya, karena itu tadi ya, sebuah
konsep yang sangat dahsyat ya. Jadi ini kalau dari seorang Nikola Tesla ya, yang ahli fisika ya, beliau mengatakan kalau kita ingin tahu rahasia alam, kita hanya perlu berpikir dalam 3 materi atau 3 topik ya, tentang energi, tentang frekuensi, dan tentang vibrasi. Nah, di apa namanya, di Feng Shui ini kita banyak fokusnya tentang energi ya, banyak fokusnya ke sana. Frekuensi dan vibrasi gimana? Banyak sekali juga di pelajaran-pelajaran yang lain ya, seperti misalnya belajar tentang prana, terus belajar tentang apa namanya, holistik gitu ya, itu banyak tentang frekuensi dan vibrasi. Contohnya itu gimana sih frekuensi dan vibrasi ya? Seperti yang pernah saya sharingkan waktu di kelas, yang waktu acara kita di fast reading kan, kalau kita ketemu orang, kok orang ini menyenangkan ya, nah itu karena dia ada frekuensi dan vibrasi senang di dalam dirinya yang menyebar keluar. Begitu juga dengan orang, kalau kita ketemu kok orangnya nggak menyenangkan banget, nah karena ada frekuensi dan vibrasi yang menyebar dari dalam dirinya. Nah begitu juga dengan sebuah tempat dan sebuah bangunan. Makanya kadang-kadang kita kalau jalan ke sebuah tempat, kok kita tiba-tiba merasa nggak nyaman di tempat itu, atau kita pergi ke satu tempat, ke satu toko atau ke mall, kok kita nggak merasa nyaman di tempat itu, atau di sudut-sudut itu kita nggak merasa nyaman. Nah, itu karena ada frekuensi, energi dan vibrasi di sana yang kita rasakan sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita belajar Feng Shui dengan detail, itu kita bisa ukur, Bapak Ibu ya, kita bisa ukur. Nah, kalau di sini kita pakai mata saja sekarang. Jadi salah satu guru meditasi saya juga Master Choa Kok Sui, yaitu beliau mengajarkannya semua keajaiban-keajaiban di alam ini sebenarnya itu nggak pernah lepas dari hukum alam ya, tentang gravitasi ya, tentang fisika, semuanya itu adalah hukum alam. Nah, seringkali kita belum mengerti cara kerjanya sehingga kita mengatakan itu jadi klinik karena kita belum tahu cara kerjanya. Oke, kalau kita udah tahu, nanti kita akan wow, ternyata cuma begitu aja gitu ya. Nah, jadi keajaiban-keajaiban itu juga semua tidak pernah lepas dari hukum alam. Oke, jadi kita di sini banyak belajar tentang hukum alam, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok namanya Feng dan Shui ya, angin dan air? Jadi sebutan angin dan air ini karena di dunia ini angin dan air itu yang menghantar sebagai penghantar media ya, sebagai medianya energi. Kalau listrik medianya apa Bapak Ibu ya? Semua konduktor seperti kabel, air gitu ya, logam, semua konduktor itu penghantar listrik. Nah, kalau penghantar energi prosperity itu adalah melalui angin dan air. Nah, jadi penting sekali kita melihat atau mengamati pola kerja angin dan air. Nah, angin dan air ini ya, kalau di dalam hukum fisika kan jelas banget sudah ya, kita perhatikan bahwa cara kerjanya gimana angin. Angin selalu bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi menuju tempat yang tekanannya rendah. Nah, kalau air itu bergerak dari dataran yang tinggi atau tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, jadi ini yang kita observasi Bapak Ibu di alam. Jadi sebenarnya Feng Shui itu apa? Feng Shui itu adalah sebuah seni ya, ilmu pengetahuan yang memanfaatkan lingkungan alam untuk meningkatkan keberuntungan kita. Kenapa kok bisa meningkatkan keberuntungan kita? Kita harus tahu dulu persepsi apa sih yang namanya beruntung itu ya. Orang seringkali mengkorelasikan keberuntungan itu dengan uang. Nah, itu tidak 100% tepat, walaupun juga benar. Oke? Kalau yang namanya orang beruntung itu ya tidak harus selalu dengan uang yang datang banyak gitu, enggak. Kita hidup sehat itu kita udah beruntung. Kita rumah tangganya harmonis, kita juga beruntung. Kita terhindar dari kecelakaan, kita beruntung. Setiap hari hidup kita damai ya, tidak terkena musibah dan apapun, itu kita beruntung. Ya, jadi bukan hanya dengan keuangan. Jadi kita tidak fair kalau mengkorelasikan keberuntungan itu dengan uang selalu. Oke, jadi keselamatan itu kita juga wajib bersyukur karena itu keberuntungan. Setiap hari kita bangun, kita beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Beruntung kita masih hidup. Oke, setiap hari kita bernafas, beruntung kita masih bisa bernafas dan gratis. Kalau nanti udah kena corona, nafasnya berbayar Bapak Ibu ya, mahal. Oke, jadi konsumsilah SOP dan sukusi supaya imun sistemnya lebih kuat. Oke, nah jadi tujuan memahami Feng Shui itu adalah untuk kita harmonis dengan alam sekitar, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Nah, seringkali kita tanpa sengaja karena kesadaran kita kurang, kita merusak alam sekitar kita. Contohnya apa? Menebang hutan sembarangan itu ya. Nah, itu jadinya kita nggak harmonis lagi dengan alam, lama-kelamaan terjadi bencana alam. Nah, kalau udah terjadi bencana alam, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan alam, yang disalahkan Tuhan. Padahal perbuatannya manusia itu. Nah, jadi kita harus bisa harmonis dengan lingkungan kita. Oke?
Jadi Feng Shui itu secara generalnya dibagi menjadi dua, Yin House dan Yang House, oke? Artinya apa? Kalau Yin House ini ngurusin yang ngebahas masalah kuburan dan sebagainya ya. Pokoknya yang tidak bergerak mati gitulah ya. Nah, Yang House-nya adalah untuk yang hidup atau rumah tinggal kita dan gedung-gedung tempat kerja kita. Nah, hari ini kita fokus ke Yang House dulu, oke? Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa Feng Shui itu ada eksternal dan internal ya. Kalau internal kita banyak pakai alat bantu seperti kompas dan sebagainya macamnya untuk pengukuran. Kalau yang eksternal ini kita cukup pakai mata juga udah bisa ya. Pakai kompas juga tambah bagus lagi, tapi pakai mata juga udah bisa. Nah, konsep dasar dari Feng Shui ini adalah simbol ini ya. Simbol ini sebutannya adalah Pakua atau 8 kua, 8 angka. Nah, Bapak Ibu perhatikan nggak? Kita tidak sadar ya, dunia komputerisasi ditemukan ya kurang lebih di tahun 1900-an. Padahal 3000 tahun yang lalu dan dunia komputerisasi itu kan menggunakan binary. Nah, 3000 tahun yang lalu binary itu udah di-invent di Tiongkok sana, di Cina sana ya. Nah, ini sebenarnya kode binary Bapak Ibu. Kenapa saya ngerti? Karena saya kebetulan seorang sarjana IT. Waktu saya belajar tentang Feng Shui karena saya punya latar belakang IT, jadi saya tahu oh ini kode binary. Nah, ini kalau yang garis-garis putus ini mewakili angka 0, garis yang solid ini yang tidak terputus mewakili angka 1. Nah, kode binary 3 bit ya, 3 bit binary berarti ada 2 atau angka 3, berarti akan terjadi berapa? 8 macam perubahan ya. 8 macam variasi. Jadi ini 000 gitu ya. Ini 001. Oke. Di sini 101 gitu ya. 111. Nah, ini kode binary sebenarnya. Makanya Feng Shui ini sekarang bisa dikomputerisasi Bapak Ibu karena sebenarnya aslinya sebuah kode binary ya. Jadi Feng Shui itu sangat-sangat saintifik. Nah, kemudian konsep dasar Feng Shui itu juga mereka melihat bagaimana interaksi elemen-elemen di alam ya. Mereka kalau Bapak Ibu kemarin bisa menggunakan face reading dengan benar, terus juga Bapak Ibu biasa menggunakan tradisional Chinese medicine ya seperti acupuncture, acupressure atau yang herbal gitu ya. Itu tidak ada alasan kita tidak memahami atau tidak percaya terhadap Feng Shui. Kenapa? Karena ini saudara sepupu sama ilmu-ilmu itu ya. Semuanya sama, di-invent dengan metode yang sama, yaitu metode 5 elemen. Nah, kalau di Chinese traditional medicine itu, kita melihat bahwa ada organ tubuh yang mewakili api, oke, jantung gitu ya. Nah, ada yang mewakili tanah, ya, pencernaan, logam, air, dan kayu. Oke, jadi itu ada diwakili oleh organ-organ tubuh. Saya sih tidak belajar dalam di sana ya, karena bukan keahlian saya di situ. Jadi ini berdasarkan elemen-elemen yang ada di alam, di mana api memproduksi tanah. Maksudnya apa? Api setelah dia membakar sesuatu akan terjadi abu, abunya itu akan jadi tanah. Di dalam tanah banyak terkandung logam, ya, mineral-mineral sebenarnya. Mineral-mineral ini mengkondensasi uap air ya, jadi dia memproduksi air. Kemudian air akan menyuburkan kayu ya, kemudian kayu ini akan menjadi bahan bakarnya api. Nah, demikian prosesnya berulang-ulang terus ya, sirkulasi di alam semesta ini. Ada juga yang namanya proses saling mengontrol. Contohnya, ini api dia mengontrol logam atau melumerkan logam ya. Kemudian logam memotong kayu. Kayu mencengkram tanah atau membelenggu tanah ya supaya tanahnya tidak longsor. Nah, tanah membendung air. Kemudian air memadamkan api. Nah, ini siklusnya juga sama, ini siklus saling mengontrol. Jadi ada siklus produksi, ya, ada siklus mengontrol. Nah, itu yang dasar dari alamnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengerti tentang cara kerja ini, maka kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita jadi mudah. Kenapa? Karena kita dibantuin dengan hukum alam. Kenapa saya bilang itu penting belajar tentang hukum alam? Karena hukum alam itu pasti terjadi, Bapak Ibu, pasti terjadi. Ya, contohnya itu salah satunya gravitasi. Nah, jadi kalau kita nggak ngerti hukum alam itu jadi susah. Contoh ya, padahal kalau kita mengerti itu kita menjadi mudah. Contoh ya, kalau misalnya kita mengerti tentang hukum alam, contohnya itu bulan purnama. Setiap bulan purnama apa yang terjadi di muka bumi ini? Air laut, air sungai pasang. Pokoknya asal airnya pasang naik gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengerti tentang hal ini, kita seandainya seorang nahkoda kapal, saya bawa kapal besar gitu ya, saya mau masuk ke sungai dari laut. Nah, kalau saya salah kalender, itu kapalnya akan kandas. Kenapa? Karena air sungainya surut ya, surut ya, jadi kapalnya nggak bisa masuk. Nah, sementara kalau kita tahu hanya dengan melihat bulan purnama saja, menungguin kapan itu bulan purnama ya, jadi kita tahu itu ada air pasang kapan dan air surutnya kapan. Nah, jadi
kita bisa manfaatkan itu. Itu kalau dengan memanfaatkan baru satu faktor ya, tadi gravitasi dari bulan purnama. Dan bulan purnama itu siklusnya tetap ya. Kalau menurut kalender lunar, bulan purnama itu setiap tanggal 15 bulan purnama, kalender lunar itu pasti air pasang. Oke, kalau nggak pasang hati-hati, segera lari dari laut, jauh-jauh dari laut, karena berarti tanda-tanda itu udah mau tsunami ya. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Bapak Ibu pernah nonton film Nemo kan? Film Finding Nemo, oke? Bagaimana waktu bapaknya Nemo sama si Dory pergi ke Australia waktu dia diajarin sama pada rombongannya penyu ya. Karena mereka mengetahui tadinya tuh mau berenang menuju ke Australia setengah mati, susahnya minta ampun ya. Begitu ketemu sama rombongannya penyu, mereka kasih tahu, kamu manfaatin aja tuh arus laut. Kamu tinggal menunggangi arusnya aja, kamu akan cepat sampai ke Australia. Nah, setelah mereka tahu, karena kan tidak bisa melihat arusnya ya. Jadi begitu masuk ke arusnya, maka kita mudah. Nah, begitu juga dengan di Feng Shui sama, di prosperity energy itu ya, kalau kita tahu bagaimana cara pergerakannya dan perubahannya, kita tinggal menungganginya saja dan bagaimana kita membuatnya masuk ke dalam rumah kita gitu ya, sehingga rumah kita juga jadi lebih peaceful ya, energinya lebih sehat, lebih baik ya, membuat kita jadi tubuhnya lebih sehat sehingga kita berpikir jernih. Waktu kita berpikir jernih, kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Waktu kita mengambil keputusan dengan baik, kita akan actionnya bagus. Waktu actionnya bagus, resultnya bagus. Nah, sehingga kadang-kadang orang selalu mengkorelasikan, wah waktu dia rumahnya feng shui-nya bagus, jadi punya banyak uang gitu ya. Karena kenapa? Karena tubuhnya sehat, berpikirnya bagus, dan dia bekerja mengambil keputusan dengan baik. Actionnya akan bagus. Sehingga dia bisa menghasilkan uang lebih banyak. Nah, seringkali manusia mengkorelasikannya hanya dengan uang. Padahal enggak loh, itu bonusnya tubuh sehat, selamat dan sebagainya ya. Karena kenapa? Contoh, kalau orang badannya fit gitu ya, matanya bagus dan segala macam, ya kemungkinan kecelakaan karena dia misalnya kelalaian dia jadi lebih kecil. Nah, jadi lebih mudah selamat gitu ya. Jadi keberuntungan itu lebih banyak faktor yang seperti itu. Nah, kalau nanti lama-kelamaan diakumulasi, itu akan menciptakan yang namanya tadi luck, keberuntungan yang sejati. Oke, itu bagaimana contohnya sih memanfaat keberuntungan sejati itu ya? Contoh, Bapak Ibu tahu kan kalau misalnya kita melihat ada filosofi ya, filosofi yang bahwa kalau kita kerja keras itu akan mengalahkan bakat. Itu benar banget loh Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Anda sehebat apapun punya bakat, tanpa kita bekerja keras berlatih, nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Nah, jadi kerja keras itu bisa mengalahkan bakat. Itu benar banget. Namun, kalau orang yang berbakat ini juga kerja keras, nah orang yang tidak berbakat di situ, kerja keras pun kalah. Karena dia udah berbakat, dia kerja keras juga. Jadi action itu perlu ya. Bukan hanya sekedar kita banyak berolah energi, tapi kita juga perlu action. Nah, jadi kalau misalnya dia udah berbakat, dia kerja keras, plus keberuntungannya bagus, nah itu akan hasilnya luar biasa. Contoh, misal di dalam sebuah turnamen golf ya, Rory McIlroy misalnya ketemu dengan Tiger Woods ya, ketemu dengan Justin Rose dan sebagainya. Itu kan semuanya orang-orang yang berbakat, latihannya keras-keras luar biasa sehingga para jadi juara dunia golf gitu kan. Pada saat misalnya mereka sama-sama bertemu dalam satu turnamen, hanya akan ada satu loh yang jadi juara. Nah, ini ditentukan apa di sini? Ditentukan oleh keberuntungan. Jadi seringkali mereka sudah sama-sama keras bekerjanya, sama-sama udah berbakatnya juga luar biasa ya, tekniknya semua bagus. Namun ada satu faktor lagi juga, faktor keberuntungan. Jadi memang faktor luck ini tidak besar ya. Paling cuma sekitar 10% lah paling gede. Cuman kalau dia udah aktif, nah itu yang lain kalah. Oke, jangan 90% bisa kalah. Nah, jadi penting untuk kita mengharmoniskan semuanya. Jadi kalau kita seandainya bisa dibantu dengan faktor keberuntungan juga hidup kita akan smooth sailing. Nah, ini caranya salah satunya. Oke. Nah, rumus dasar dari Feng Shui itu lukisan seperti ini loh Bapak Ibu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau kita tidak belajar ke lineage atau ke perguruan yang benar, itu banyak sekali misleading ya. Karena jarang sekali yang mereka tuh mau menuliskan di buku itu yang sebenarnya. Rumusnya disembunyikan di dalam lukisan seperti ini coba. 3000 tahun lalu disembunyikan dalam seperti ini. Kenapa? Karena orang di Tiongkok sana dulu takut banget kalau sampai ilmunya itu ketahuan. Padahal formulanya di dalam lukisan seperti ini. Nah, dia bilang satu tempat yang bagus itu ya, kalau di tempat itu ya di belakang rumahnya itu atau di belakang bangunan itu ada kura-kuranya, di kanannya ada macan, di kirinya ada naga, di depannya ada burung phoenix. Oke? Nah, saya itu udah keliling dunia, Bapak Ibu ya, keliling Indonesia juga ya. Pergi ke kemana-mana, nggak ketemu loh tempat seperti itu ya.
Saya ke kebun binatang, ketemu kura-kura, ketemu. Macan ketemu. Burung finik sama naga pernah ketemu Bapak Ibu ya. Jadi di kebun binatang juga ketemu tempatnya. Nah, jadi maksudnya itu apa sebenarnya? Ternyata maksudnya itu adalah tempat yang bagus itu jika di belakangnya mempunyai satu backing ya. Jadi seperti kura-kura, karena kura-kura itu digambarkan sebagai binatang yang longevity atau umur panjang gitu ya. Jadi sesuatu yang lambat, stabil gitu, diam dan kokoh, digambarkan dengan kura-kura ya. Kemudian di sebelah kiri digambarkan sebagai dengan naga, itu adalah sesuatu yang aktif ya, bentuknya bisa panjang dan tinggi juga. Kemudian kalau di sebelah kanan tuh ada macan ya, digambarkan sebagai macan itu adalah sesuatu yang berwibawa, punya energi, punya pamor, tapi jangan terlalu aktif. Kenapa? Kalau macan terlalu aktif bahaya ya, buas sekali gitu ya. Nah, di depannya maksudnya ada burung finik seperti itu, adalah sesuatu, burung finik adalah yang terbangnya cepat gitu ya, dan apa namanya, bisa menghantarkan energi. Berarti sebuah tempat yang depannya itu datar gitu ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, kalau di belakangnya ini ada pegunungan seperti ini ya. Nah, ini dianggap kura-kuranya di sini. Oke, di sebelah kanannya ada bukit kecil gitu ya. Nah, ini berarti macannya di sini. Sebelah kirinya ada bukit yang lebih panjang. Oke, berarti di sini ada naga, dan di depannya datar ya, ada burung kecil seperti itu di sini. Nah, jadi tempat di tengah seperti ini adalah tempat-tempat yang dianggap prosper atau tempat-tempat yang bagus. Nah, kan kita susah banget sekarang nyari tempat seperti ini di kota-kota ya. Nah, maka dengan urban city landform yang sekarang, kita bisa mengkombinasikan, mengkonversikannya ke dalam bentuk-bentuk bangunan. Ya, di kota-kota, daerah-daerah yang lembah seperti ini rata-rata daerah yang bagus ya. Contoh-contoh di Indonesia tempat-tempat yang bagus itu apa? Solo itu dikelilingi pegunungan seperti ini ya, backingnya bagus dan tempatnya lembah. Ya, terus Jakarta salah satunya ya. Terus apa namanya? Semarang, Surabaya, itu kota-kota rata-rata yang bisa populer dan besar, sangat-sangat prosper itu ya. Rata-rata landformnya bagus seperti ini. Ya, Denpasar gitu ya, bagus banget juga. Oke, kalau di Sumatera itu di daerah apa namanya, Medan, terus ke Siantar itu terutama bagus banget ya. Nah, jadi banyak yang bagus-bagus seperti ini Bapak Ibu daerahnya. Oke. Nah, jadi kalau kita tinggal di tempat seperti ini, kita mudah mendapatkan prosperity energy itu masuk ke dalam rumah kita. Oke. Nah, kalau kita pakai rumus formula tadi di dalam bangunan yang sekarang udah modern seperti ini, contohnya gimana caranya kita tahu? Oke, kita pakai rumusnya. Ya, kalau dari ada satu deret misalnya ruko seperti ini, yang mana bagus yang mengikuti formulanya tadi itu? Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, nomor yang bagus adalah nomor 2. Kenapa kok nomor 2 yang bagus? Karena di kanannya kan ada satu ya, ada satu bangunan, berarti ada macannya. Sebelah kirinya banyak nih, 3, 4, 5, 6 aktif, ada naganya sebelah kiri. Depannya datar, nah di belakangnya tinggal kita lihat apakah ada bangunan atau tidak. Kalau ada bangunan berarti komplit nih. Ada kura-kuranya juga, berarti dia formulanya lengkap banget ya. 4 formula itu tercapai semua. Nah, terus yang mana yang bagus lagi berikutnya adalah yang nomor 6. Oke, jadi semakin panjangnya 3 ini juga sebenarnya cukup bagus ya, karena kirinya masih panjang ya. Semakin panjang semakin bagus. Kenapa? Karena yang 6 ini sebelah kirinya, lihat ini lahan kosong gitu ya. Sesuatu tidak ada lagi kosong. Berarti ini adalah tempat space yang sangat aktif. Jadi kalau di dalam konsep ini dianggap sesuatu yang kosong itu adalah unlimited ya, tanpa batas dan aktif. Jadi ini juga nomor 6-nya bagus. Nah, kalau kita observasi pakai mata, tempat-tempat yang bagus itu juga ini nomor 1 ini bagus, tapi khususnya untuk rumah-rumah makan gitu ya. Ini bagus banget. Yang di hook ini bagus banget nih. Nomor 1, nomor 6 ini kalau untuk buat rumah makan bagus banget ya. Banyak sekali rumah makan legend itu tempatnya di hook seperti ini. Nah, itu kita bisa manfaatin. Kalau tidak ada, kita ambil yang nomor 2 seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalnya yang aktif di sebelah kanan ini aktif, misal kanan nomor 5 ini contohnya ya. Nomor 5 ini kan berarti kanannya banyak banget nih, kanannya panjang aktif. Maka yang dominan adalah wanita. Oke, kalau kirinya yang panjang gini, yang dominan adalah yang pria. Nah, dari sini, dari statistik ini hasil statistik ya. Hasil statistik ini berarti kita bisa, kalau mau dipakai buat selling dan closing gimana? Contoh, misalnya saya mau menawarkan produk, mau nawarin AFC gitu ya, produk AFC ke satu orang klien atau ke satu orang teman. Lihat dulu nih rumahnya nih. Rumahnya nomor 2 ini nggak, berarti kanannya panjang, kirinya panjang kan? Ini pasti yang dominan yang cowok.
Nah, tawarin ke bapaknya, karena yang pengambil keputusan bapaknya. Tapi kalau rumahnya di sini, ya, yang nomor 4 ini kan, berarti kanan yang panjang kan? Ini dominan istrinya, tawarin ke istrinya. Jadi lebih mudah closing, karena kalau ditawarin bapaknya, dia juga ngomong, ntar ya, tanya istri dulu. Nah, rata-rata yang biasanya orang suka tanya istri dulu, itu rumahnya kanannya panjang. Atau di sini nih, di hook yang seperti gini nih, ya, kan kanannya empty space ini kan, kosong kanannya ya, kanannya kosong ini berarti kanannya yang aktif, ya, lebih panjang ya, unlimited gitu kan, yang kosong itu kan daripada yang ada ini. Nah, apakah biasanya tempat-tempat seperti ini juga wanita yang lebih dominan. Nah, seperti gitu ya. Ini kita bisa ambil tekniknya untuk kita lakukan closing. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Ya, ada 1 sampai 9 gini, yang mana yang bagus? Sama ya, nomor 1, nomor 2 ini. Karena kenapa? Kirinya panjang banget. Oke, kanannya ada 1 ya. Berarti kita kalau dia tinggal di tempat yang nomor 2 ini, kita nawarin kemana? Ke bapaknya. Bapaknya yang ngambil keputusan, decision-nya di tangan dia. Atau nomor 9, ini juga sama. Decision ada di tangan bapaknya. Tapi kalau dia di nomor 1, ini decision-nya ada di tangan istrinya. Oke, dia di nomor 8, decision ada di tangan istrinya. Nomor 7 masih di tangan istrinya. Nomor 6 masih di tangan istrinya. 5 50-50 karena kanan dan kirinya sama panjang ya. Ini 50-50 nih kekuatannya. Oke, biasanya kalkulatif. Begitu keempat, mulai si bapak yang dominan. Nomor 3, nomor 2 juga sama, bapak yang dominan. Oke, jadi dengan hanya melihat ini, pakai mata aja kita lihatnya, kita udah tahu, oke, bagaimana menentukannya, yang siapa yang dominan, istri atau suami, ya. Nah, ini contoh di Singapura. Waktu itu saya jalan di Singapura ya. Lihat nih, ini sebuah kebetulan atau gimana, coba bayangin ya. Tadi tempat yang kanannya panjang atau lebih tinggi ya, atau kirinya panjang atau lebih tinggi, itu lebih aktif artinya. Lihat nih ya. Singapore Council of Women Organization, kantornya ini di sini nih, organisasi perempuan itu ya. Lihat nih kanannya tinggi banget ya. Nah, ini secara sengaja atau tidak sengaja memilih kantor di sini coba. Ini cewek-cewek hebatnya Singapura itu ngumpulnya di sini, termasuk yang ibu presidennya yang terakhir kemarin tuh ya, yang ibu jilbaban itu berkantor di sini awalnya dulu ya. Jadi dominan wanitanya. Kalau kanannya ini tinggi atau panjang gitu ya. Nah, ini yang dahsyat. Nah, kemudian tempat-tempat yang bagus seperti apa lagi nih? Cul-de-sac, putaran gini ya. Cul-de-sac ini kalau Bapak Ibu ketemu rumah di cul-de-sac, ini bagus loh. Nah, padahal kadang-kadang di cul-de-sac ini dijual murah Bapak Ibu ya, karena dianggap paling untuk paling ujung, padahal tuh bagus banget ya. Nih, contohnya cul-de-sac ya. Nah, dekat bundaran ini. Oke. Nah, kalau di antara semua ini yang paling bagus yang mana? Yang satu ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena 2 formula ya. Udah di cul-de-sac, kiri panjang. Nah, kan jadi bagus banget ya, udah cul-de-sac, terus kiri panjang. Jadi udah 2 formula dia dapatnya. Jadi semakin banyak kita dapat formulanya, semakin bagus. Oke. Nah, kemudian kalau lokasi ada jalan seperti ini ya, melengkung seperti ini, oke? Melengkung ya, seperti busur, maka kita pilihnya di lokasi yang A. Kenapa? Karena energinya lebih soft ketimbang ada yang di B. Ya, ini kalau ada lalu lintas, energi lalang di sini yang ketabrak ini lebih keras energinya, lebih nggak stabil. Yang ini lebih mudah diolah, mudah dicerna oleh manusia energinya. Jadi pilih lokasi yang A dan B. Jadi kalau contohnya ada bangunan A dan B, kita mau berkantor nih, pilih yang mana? Pilih yang A karena dia di dalam tikungan gitu ya, dalam busur tikungan. Ini bagus banget. Oke. Kemudian, nah ini yang kita harus hindarin. Yang harus hindarin ini kita bisa manfaatkan buat dagangan barang-barang produk-produk kita AFC Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kesehatan. Kalau Bapak Ibu lihat nih rumah, pendek sendiri di tengahnya, kiri kanannya tinggi, ini namanya suppress, oke? Ada tekanan. Ini berhubungan dengan kesehatan apa aja? Ya, tekanan pikiran, bisa bikin depresi, ya, tekanan darah dan segala macam. Jadi cocok ya, bisa ditawarin produk AFC untuk bantu tekanan darahnya juga. Nah, oke, ini caranya, makanya saya bilang tadi untuk selling dan closing, terutama yang berhubungan dengan produk kita di AFC, oke? Yang kedua, nah ini lihat nih, tusuk sate, ya, udah tusuk sate, surprise lagi juga begini, ya ini makanya nggak bagus, jelek sendiri deh gini ya. Nah kita ini kiri kanannya bagus banget nih, hancur sendiri. Nah ini jadi tusuk sate ini juga nggak gitu bagus Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena juga dia berhubungan dengan kesehatan. Kesehatannya apa? Macam-macam. Nanti kita lihat dia tusuk satenya di sektor mana. Nanti di halaman terakhir saya akan kasih lihat ya bagian sektor-sektornya. Jadi kalau tusuk satenya ini misalnya di arah timur, nah di apa artinya? Kalau di arah barat apa artinya ya? Jadi banyak macamnya. Kita bisa melihatnya itu juga. Oke. Nih, yang terus dekat Sutet ya.
aliran tegangan tinggi gini juga nggak bagus. Ini bukan hanya berdasarkan Feng Shui, memang berdasarkan kajian kesehatan juga nggak bagus. Karena kenapa? Radiasi begitu tinggi di tempat dia, seringkali katanya bisa mudah kena kanker, gampang sekali, apa segala macam. Makanya kalau ada perumahan-perumahan yang di daerah seperti ini, ya Bapak Ibu bisa dijadikan prospek untuk jualan produk AFC. Karena biasanya sakitnya banyak bermacam-macam ya. Ini dia. Kemudian, nah ini wind tunnel. Oke. Jadi ada bangunan, ada seperti goa, seperti ini di bawahnya ya. Nah ini yang di atasnya ini nggak bagus nih. Oke, ini biasanya punya problem apa? Punya problem yang hubungannya dengan seks organ. Oke, nah jadi kalau ada lihat kayak gini, rumahnya orang ada bolong kayak gini, dia rukonya atau misalnya apa tinggal di atasnya, ya apartemen misalnya bolong gini tinggal di atasnya, Anda boleh tawarkan sesuatu produk kita yang berhubungan dengan seks organ. Ini bisa terjadi seperti itu. Oke, nah ini juga namanya wind hole ya, lubang seperti ini ya. Ini satu apartemen unik sih, bentuknya bagus banget ya di Singapura ya. Tapi ini banyak sekali problemnya ya. Ini ada lubang ini yang namanya wind hole. Di sini mengakibatkan satu tekanan udara yang begitu besar. Ini kan kalau contoh ya, angin itu kalau lubangnya makin besar, makin gak ada bunyinya Bapak Ibu. Di tubuh kita ini angin yang bisa berbunyi itu di tempat yang lubang-lubangnya kecil, salah satunya kentut. Nah, karena tekanannya besar di sini. Jadi yang di daerah ini, bangunan ini ya, ini yang lantai ini sekitarnya ini semua nggak bagus. Berhubungan dengan tekanan udaranya nggak bagus di sini Bapak Ibu. Ini bisa macam-macam penyakit nih, tekanan darah tinggi, macam-macam ya, kolesterol dan hubungan itu. Ya jadi karena nggak stabil energinya. Jadi ini boleh ditawarin produk AFC di tempat seperti ini. Nah, atau yang ketabrak sudut-sudut tajam seperti ini. Ya, ini sudut tajam ini. Ini namanya poison arrow, sudut tajam seperti gini. Ini juga nggak bagus. Ini biasanya berhubungan dengan jantung ya, penyakit-penyakit kardio. Nah, silakan. Jadi kalau ketemu yang ketabrak sudut-sudut tajam kayak gini, Bapak Ibu boleh tawarin dengan produk AFC juga ya. Nah, ini ya, ini lagi ya wall knife. Ada potongan dinding tetangga seperti ini ya, mengarah ke jendela kita, apalagi kalau ke pintu utama kita. Bahaya ya kalau ada potongan dinding kayak gini ya, wall knife ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Ya berhubungan dengan sesuatu yang dipotong juga di tubuh kita. Jadi seringkali bisa ada operasi ini, operasi itu dan juga berhubungan dengan masalah-masalah jantung juga ini ya, wall knife ini. Nah, jadi hati-hati ya wall knife. Apalagi kalau di apartemen ya, seringkali di apartemen dibuka pintu apartemen depannya sudah ada dinding kayak gini. Nah, ini bahaya. Dan buat Bapak Ibu apa? Itu peluang tawarkan produk AFC. Nih lihat nih ya, poison arrow nih ya, sudut-sudut tajam seperti ini ya, segitiga seperti ini. Ini mengakibatkan jantung ya, masalah-masalah kardio. Jadi kalau Bapak Ibu apartemen tiba-tiba tinggal di lantai berapa ada sudut tajam seperti gini, nah itu bahaya. Dekat dengan tower BTS ya, BTS-nya GSM itu seperti ini juga bahaya. Oke, ini yang mengakibat banyak problem-problem jantung juga semua ini ya. Operasi dan sebagainya, dia hati-hati ini seperti ini yang sudah tajam. Ya kita jadi harus perhatikan tetangga kita. Jadi kamar tidur kita itu kalau jendelanya kita melihat keluar, ternyata jendela tetangga, atapnya tetangga tajam begini depan kita. Itu udah potensi. Oke, nah ini boleh ditawarin SOP kan? Boleh ya, buat bantu. Nah ini juga tangki air nih, yang kayak gini ya. Tandon di depan pintu begini ya, depan rumah ini nggak bagus juga ya. Ini menandakan di rumah ini banyak yang konsumsi obat. Oke, jadi water tank ini nggak bagus juga. Oke, ini kita kalau melihat seperti ini pasti di dalam ini banyak konsumsi obat. Daripada konsumsi obat, coba tawarkan produk kita ya, produk AFC. Jadi ini juga sama ya, ada tiang listrik di depan pintu atau di depan rumah kayak gini, apalagi persis motong di pintu, ini bahaya banget juga ya. Ini banyak berhubungan dengan jantung ya, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dan macam-macam yang ada seperti ini. Oke, bahkan berhubungan sudah jangan-jangan udah bypass pasang ring dan segala macam operasi dan kalau ada seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih tadi Bapak Ibu ini perhatikan. Ini yang namanya harus dihindari juga missing sector. Oke, missing sector ini contoh, ini rumah yang tidak simetris. Rumah itu kan maunya ngotak gini ya. Ngotak square itu yang bagus. Oke, kalaupun ada permainan segini sedikit ya, maju mundur 1 meter, 1,5 meter ini masih oke lah untuk profil dan variasi. Tapi kalau udah cowok hilang seperti ini dan hilang ini udah hilang 1 hektar. Ini tinggal tergantung rumah kita, lihat nih. Ini kan utara ke sana ya. Berarti rumah ini kan hadap sini pintunya. Berarti rumah ini menghadap selatan. Nah, ini tinggal lihat. Kalau rumah ini menghadap selatan, berarti ini sektor apa ini sekarang nih? Ya, north. Ini kan berarti east di sini ya di kanan ya. Berarti ini north east. Nah, north east yang hilang berarti dia problem dengan pencernaan, tulang belakang dan hidung. Berhubungan nggak nih pencernaan dengan produk kita usukusi ya? Boleh dibantu. Problem tulang belakang boleh dibantu. Dengan SOP juga boleh. Nah, ini jadi silahkan tawarin produk ini. Kalau Bapak Ibu lihat rumah seperti ini modelnya. Ini missing juga di daerah sini nih.
Ini tadi arahnya south dengan west, berarti southwest ya. Lihat, masalah kulit, gas lambung. Nah, ini juga problem. Itu tadi yang missing. Begitu juga yang nonjol nih, protrude istilahnya. Tonjolan gini ya, nggak simetris, tiba-tiba rumahnya nonjol gini. Nonjolnya di daerah mana? Ini kan tadi south, arah sini south ya. Ini east, berarti southeast, lihat nih. Southeast berhubungan dengan liver, oksigen di dalam tubuh, artritis, dan masalah pinggang. Jadi kalau Anda lihat rumah yang asimetris seperti ini, nggak simetris seperti ini, banyak ini yang Anda bisa tawarkan produk kita untuk kita selling dan closing. Nah, begitu juga tadi tusuk sate. Tusuk sate lihat nih, ini tusuk sate rumahnya misalnya ini ya. Berarti di south kan? Ini masalah mata, masalah kardiovaskular, tekanan darah tinggi. Oke, kalau dia tusuk satenya datangnya dari arah utara, tinggal lihat nih, north. Ginjal, telinga, kandung kemih, dan depresi. Nah, oke Bapak Ibu, bagian ini boleh difoto nih, silahkan difoto atau di capture ya, yang bagian ini, karena kan ngafalinnya ribet nih ya. Oke, silakan. Nah, materinya udah habis Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih ya AFC udah ngundang saya juga hari ini sharing, dan saya happy banget bisa sharing sama Bapak Ibu. Jadi sekarang kita boleh diskusi. Saya kembalikan ke Niko ya. Silakan Niko. Oke Pak Sun, tunggu saya nyalain kamera. Karena saya kalau dengar nyatet sambil nyatet. Dahsyat. Memang pembelajar sejati. Karena rumah saya bener tuh. Rumah saya kalau tadi angka 1 sampai 10, rumah saya di angka 9. Jadi Jadi nyonya pegang kendali ya. betul, duit saya emang ada di nyonya. Betul loh itu. Ini beneran. Saya kalau ada kayak leader-leader kayak Ko Adrian, Ko Budi Darwin udah tahu. Saya memang keuangan saya taruh di istri karena saya boros orangnya. Jadi pas saya gini, wah gila sih emang kalau Pak Sun ngomong mah udah ternyata memang itu semua nggak ada yang kebetulan kalau saya mah percaya gitu. Nah teman-teman, ayo dibuka Q&A, bener-bener hebat. Nah slide nggak mungkin di-share ya teman-teman, itu punya privasinya Pak Sun dan memang haknya dia. Dan kita juga sepakat juga kalau nggak di-share biar teman-teman bisa nyimak. Nah ada yang nanya nih Pak Sun, Pak, untuk mengatasi posisi rumah yang suspres, bagaimana menyiasatinya? Oh, disamakan aja tingginya langsung. Oh. Simple kan? Oh. Nggak usah pakai aneh. Samakan aja tingginya. Nggak perlu sampai pakai benda yang mahal, nggak perlu. Pasang aja sekarang baja ringan, kasih atap yang sama tinggi udah beres. Oh. Kalau ini bagaimana cara mengatasi lokasi yang tusuk sate? Nah, itu nggak ada ampun tuh. Move. The only one. Move. Nggak ada ya. Soalnya di saya dulu waktu rumah saya masih di Sunter, semua sih tusuk sate nggak ada yang laku satu perak pun. Iya, karena udah dari dulu legendnya kalau tusuk sate banyak problem kesehatan. Tapi kalau tempatnya itu kebetulan arahnya bagus ya, itu good banget dipakai buat bisnis loh. Oh, selalu ada positif atau negatif? Ada. Ya, kan yin yang harus balance ya. Oke. Jadi maksudnya kalau rumah itu feng shui-nya jelek justru merupakan opportunity untuk AFSC produk gitu ya Pak Sun maksudnya. Betul banget. Jadi kan tadi kita bisa identifikasi, oh kira-kira dia ada problem kesehatan ini nih. Ya, contoh, misalnya tadi di depannya rumahnya misalnya ada tiang listrik gitu ya, atau apalagi pas di tengah pintu. Potensi banget dia tuh udah punya problem dengan jantung, kardiovaskular gitu. Tawarin produk AFC. Atau terus lihat lagi posisinya panjang kanan apa panjang kiri. Jadi Yes, betul. Kalau kirinya panjang ngomongnya ke istrinya. Ngomongnya ke suaminya. Kalau kanannya panjang ngomongnya ke istrinya. Ada yang bilang, Pak Sun, rumah saya sebelah kiri yang panjang, sebelah kanan ada vihara. Bagus nggak posisi rumahnya? Nah, kalau di sebelah vihara ini, pastikan Anda harus kuat sekali meditasi ya. Kenapa? Di vihara ini dekat-dekat tempat ibadah itu energinya besar sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak terbiasa tubuh kita bisa handling energi yang besar, malah akhirnya jadi penyakit. Jadi kita harus meditasinya rajin, olahraganya rajin, karena supaya bisa handling, mencerna energi yang besar itu. Jadi kalau ada di dekat tempat ibadah, pastikan Anda juga seorang yang benar-benar spiritual dan rajin beribadah lah, dan juga rajin olahraga. Karena untuk kita bisa menghandling energi yang besar, tubuh fisik kita juga harus kuat dan tubuh energi kita juga harus kuat. Nah, kira-kira gitu. Oh ya, next tuh jadi kayak tema meditasi juga seru loh. Soalnya Pak Sun itu mendeskripsikan meditasi itu beda sama yang kayak duduk, sekedar duduk gitu loh. Saya pernah diskusi singkat sama beliau, katanya meditasi itu apa gitu, bahwa kita hanya harus sadar melakukan itu. Bener kan? Betul sekali. Betul banget. Karena ada orang kan makan tapi sambil main handphone, dia benar-benar nggak nikmati makannya. Yes, betul. Berarti dia nggak sadar, nggak present, nggak aware.
Pak, kalau tandon air posisi di depan tapi ditanam gimana tuh? Nggak apa-apa, aman. Yang penting tidak terlihat. Oke. Nah, tapi hati-hati loh. Punya tetangga kelihatan nggak? Kalau punya tetangga kelihatan dari depan pintu rumah kita, itu juga problem loh. Oke. Pak, bagaimana mengatasi rumah yang belakangnya ada BTS? Makanya nih hati-hati loh. BTS ini kebetulan saya dulu background saya adalah orang networking di IT itu ya. BTS ini Bapak Ibu ya, itu luar biasa radiasinya besarnya. Jangankan BTS, itu WiFi, akses point atau router yang di rumah itu, Bapak Ibu duduk lama aja dekat situ ya. Itu kepala Bapak Ibu bisa pusing lah. Nah, seringkali juga orang yang naik instalasi di atas BTS itu kalau nggak sengaja kadang-kadang tiba-tiba ada yang on kan dari bawah itu radionya, BTS itu di atas, itu bisa pingsan langsung jatuh tuh dia. Nah, jadi itu memang frekuensi luar biasa. Itu frekuensinya dipakai adalah 2,4 GHz ya di WiFi itu. Itu sama dengan yang dipakai di microwave, sama dengan yang dipakai di ruangan radiologi rumah sakit. Nah, itu kan makanya di rumah sakit aja mereka hati-hati sekali. 2,4 GHz itu berbahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita terpapar lama. Jadi hati-hati. Kalau itu nggak ada obatnya, Anda yang pindah atau BTS yang dipindahkan. Nah, jadi pilih begitu, oke? Saya pernah ngalamin tuh dulu ya masang BTS di atas rumah ya. Waduh, kesehatan problem banget. Nah, jadi hati-hati. Frekuensi ya. BTS. Apabila atap rumah miring ke kiri, Pak, tapi tidak meruncing sih atapnya. Atap rumah kita sendiri atau atapnya tetangga? Kalau atap rumah kita sendiri nggak ada masalah. Ini pertanyaannya lucu-lucu ya. Apakah ada hari-hari Hoki atau Ciong untuk menawarkan produk? Tapi good question ya, itu luar biasa. Saya percaya bahwa semua hari itu baik. Saya percaya banget itu semua. Nah, pertanyaannya adalah good for what? Baik buat apa? Oke. Nah, kita tapi nggak usah pusingin ya, nggak usah pusingin. Ingat, kita harus kenal cara kerja energi ya. Energi, vibrasi dan frekuensi itu bekerja dengan prinsip kesamaan. Oke. Contoh, kalau Bapak Ibu tadi misalnya punya handphone sekarang, ya, dulu handphone Bapak Ibu 2G, ya kan? Nah, sekarang teknologinya 3G. Apakah Bapak Ibu bisa menangkap frekuensi yang 3G? Nggak bisa jawabannya. Sebelum Bapak Ibu ganti handphone yang 3G. Tapi kalau Bapak Ibu handphonenya 3G, menangkap yang ke 2G bisa kan? Karena frekuensinya dia bisa lebar di dalam bandwidth yang sama. Nah, sekarang handphonenya udah 4G. Oke? Yang 4G, handphone 4G bisa mengenal 2G? Bisa. Mengenal yang 3G bisa. Tapi handphone 2G, 3G nggak bisa mengenal yang 4G. Apalagi sekarang yang 5G. Nggak bisa. Nah, jadi dengan analogi seperti ini, energi, frekuensi, dan vibrasi itu selalu beresonansi dengan yang sama. Contoh. Nanti Bapak Ibu buka YouTube ya, atau Bapak Ibu bereksperimen sendiri ya. Jika Bapak Ibu punya garpu tala, yang nadanya misalnya C atau Do gitu ya. Anda ada 2 atau 3 garpu tala. Yang 2 didiamin aja, tapi tidak terlalu jauh dari situ ya. Yang 1 diketek, teng bunyi ya. Yang 2 akan bergetar bunyi loh. Nah, energi dan vibrasi bekerja dengan itu. Jadi kalau kita mengerjakan misalnya berbisnis apapun termasuk di AFC terutama ya, niat dan motivasi kita apa nih? Kalau niat dan motivasi kita sekedar cuma mau dagang aja, mau uang gitu ya, nggak pernah peduli sama orang gitu ya. Padahal kita di sini tugasnya juga mulia banget di AFC ini, kita bisa bantu orang hidup sehat ya, bantu orang juga punya pendapatan. Kalau niat kita baik, nah biasanya Bapak Ibu ya, akan selalu disambut baik juga. Jadi nggak usah terlalu pedulin itu. Karena hoki atau luck itu bisa di-create Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Bisa di-create. Salah satu cara meng-create-nya adalah dengan pikiran baik. Dengan perkataan baik dan dengan perbuatan baik. Itu salah satunya, ya yang paling mudah. Salah duanya feng shui, ya. Salah tiganya meditasi dan banyak lagi kita tentang seperti itu ya. Saya punya satu materi tentang prosperity sebenarnya ya. Itu yang membahas detail tentang itu semua. Itu kita bisa tahu satu persatu, bisa memahami bagaimana cara kita meng-create luck-nya kita. Ya, jadi salah satu yang sudah saya sampaikan tadi, dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik, itu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi nggak usah khawatir nyari hari baiknya, ya karena semua hari itu baik, tapi good for what itu paling penting. Nah, ada satu pelajaran yang detail sih kalau kita mau tahu astrologi, itu tentang astrologi itu yang kita tahu hari ini goodnya buat apa? Apakah bagus buat belajar? Apakah bagus kita buat misalnya bidding, tender gitu ya? Ataukah bagus kita buat selling dari kita segala macam ya. Nah, itu boleh apapun. Nah, kalau hari ini misalnya kita nggak gitu bagus buat selling, nah, kan boleh bagus buat prospecting dulu. Kan buat prospecting.
Terus Ya, kita bangun keakraban building rapport. Kapan closingnya? Besok good time baru di closing gitu. Jangan nunggu lama-lama. Oke. Dan percayalah Bapak Ibu, di dalam 24 jam itu good and bad-nya itu selalu bergantian seperti gelombang ya. Nah, kita nggak usah pusingin. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bad. Ya, semua Tuhan tuh ngasih kita itu sebuah pelajaran sebenarnya di situ. Jadi nggak ada yang bad. Cuma kita penting tahu makainya buat apa. Yin itu dipakainya seperti apa, yang itu dipakainya seperti apa. Kalau kita ngerti cara makainya ini semuanya, nggak ada yang bad loh di dunia ini. Karena kita sepakat kan Tuhan itu maha baik kan. Kalau Tuhan itu maha baik, nggak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu yang buruk buat manusia. Apalagi manusia itu katanya diciptakan menurut rupa dan citranya Tuhan itu sendiri. Jadi pasti tujuannya baik. Nah, kira-kira gitu sih analogi berpikirnya. Beberapa pertanyaan lagi. Posisi tempat tidur sebaiknya bagaimana dengan posisi jalan? Oh, ada yang mistis-mistis yang dulu ya ngomong. Kalau misalnya kakinya ngadap ke jalan, terus seperti posisinya orang mati. Nah, itu nggak benar juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sekarang lihat ke rumah duka yang di kota besar, ada yang bentuknya rounded ya. Biasanya mayatnya ngelilingin pilar, itu kakinya kan banyak yang nggak ngalahin ke jalan. Jadi nggak usah pusingin ya. Kalau mau misalnya kaki mau ngadap ke jalan juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah terlalu pusingin yang aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi harus pakai logik. Yang paling bagus adalah pastikan waktu kita tidur di bagian kepala kita, yang pertama tidak ada beam di atasnya. Tahu beam ya Bapak Ibu, balok, tidak ada balok di atasnya. Kalau ada balok gimana Pak? Simple, bikin plafon aja tutup beres. Nah kalau bikin plafon di kamar tidur sebaiknya flat, tidak yang drop ceiling. Karena kalau di drop ceiling jadi bentuknya jadi bentuk seperti beam kan. Nah, jadi bentuk plafonnya yang drop ceiling saja yang datar, yang flat saja yang datar supaya aman kepalanya. Itu yang pertama. Yang kemudian pastikan di belakang kepala kita tidak ada air seperti keran air, toilet, pipa-pipa air gitu, pastikan nggak ada. Kenapa? Karena waktu tidur kita butuh satu tempat yang benar-benar steady, calm energinya gitu ya. Nah, jadi jangan ada yang aktif. Kalau ada pipa air kan airnya aktif ya. Akuarium juga ngaruh ya? Ngaruh banget. Akuarium itu aktif ya. Nah, jadi sebaiknya di belakang kepala bagian headboard kita itu pastikan tidak ada itu WC klosetnya itu ya, tidak ada wastafel, tidak ada pipa air, ya shower dan sebagainya. That's it, udah simple begitu aja. Oke, bagaimana mengatasi wall narrow atau BTS atau ujung menara yang kelihatan dari jendela atau pintu apartemen? Itu dia, nggak ada obatnya ya, kecuali BTS-nya move atau Anda yang move. That's simple. Ya, jadi kita harus fleksibel seperti air. Kalau nggak bisa dengan cara ini, kita yang ngalah. Ini ada pertanyaan lucu nih. Kalau rumahnya tidak ada tetangga kiri dan kanan, itu berarti dominan suami atau istri, Pak? Oke, kalau ini hitungannya 50-50 tadi ya, sama. Nah, ini ada satu istilah namanya lonely mountain formation. Oke, apakah bagus? Not so good. Oke, karena kecenderungan terjadi kayak Anda bisa punya seperti emosi loneliness tinggal di rumah seperti itu. Pasti, karena kalau nggak ada tetangga kiri kanan kan dia ada di hutan juga kan? Ya, makanya namanya juga lonely mountain formation. Ya. Which is ada orang yang aneh juga mau tinggal di, ya oke lanjut ya. Malah Pak, rumah saya di bagian depan rumah, posisi di pinggir jalan ada tiang listrik, namun tidak berpotongan dengan pintu rumah. Jadi bagaimana? Lumayan aman masih. Kalau yang paling parah itu kalau pas berpotongan dengan pintu rumah. Oke. Oke. Pak, seberapa akurat ilmu Feng Shui ini? Karena ini statistik, otomatis pasti ada errornya. Ya. Oke. Pasti ada errornya. Balik-balik itu statistik. Namun kalau ditanya akurasinya berapa, dari pengalaman saya selama ini mempraktekkan ya, akurasinya di atas 90%. Oh ya? Yes. Waktu ngomongin soal rumah aja saya langsung kaget sampai ketawa-ketawa, udah nggak tahan bocor ketawa. Karena saya benar-benar wah gila hebat banget. Lanjut, rumah yang bagus. Saya sekarang mulai spesifik pilih tinggal 5 pertanyaan ya teman-teman ya, karena waktunya Pak Sun super mahal loh teman-teman, nih sejam juga. Nah Pak Sun saya mau nanya 5 pertanyaan lagi. Ada yang nanya sebenarnya rumah yang bagus ngadep mana sih? Nah, kalau ngadep ini juga sama ya. Jadi ngadep itu ada periodenya. Oke, ini sharing teman-teman boleh catat ya, ambil catatan ya. Jadi periodenya itu memang macam-macam tergantung pakai konsep apa. Tapi yang paling detail adalah kita pakai konsep yang 2718 itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih periode yang 27 tahun. Dari sejak tahun 2017 ya, 2017 ya ingat karena pergeserannya di 2017. Oke. Sampai 27 tahun ke depan, berarti 2044 ya? Yep. Nah, 2044. Itu arah yang bagus ya. Catat ya ada 4.
Oke. North, east, southwest, southeast. Oke. Nah, berarti arah kebalikannya kurang bagus. Oke. Sebelum 2017, arah kebalikannya itu yang bagus. Oke. Alhamdulillah saya di selatan. Mantap. Apartemen Enggak, atau rumah. landed house. Oke. Oke. Catat tuh ya teman-teman, penting loh. Saya aja nyatet. Iya. Oke. Kita nggak ada selatan, Mam. Rumah nggak ada utara. Oh. Terus, Pak, bagaimana kalau depan rumah ada kali atau danau? Karena kan banyak ada orang kaya kalau rumah deket danau, deket kali, yang gitu-gitu ya. Nah, itu dia. Sebenarnya dekat kali dengan danau itu kalau terlalu dekat nggak bagus. Ya, kenapa? Karena energinya aktif terus, ya nggak pernah steady gitu ya. Karena sementara kita butuh tuh energi yang subtle, yang lembut ya, yang steady, yang mudah kita absorb. Kalau terlalu aktif itu nggak bisa kita absorb. Makanya seringkali kalau Anda perhatikan bisnis-bisnis di pinggir laut ya, kelihatannya menarik tapi itu nggak pernah stabil bisnisnya. Ya, up and down-nya cepat sekali. Bisnis-bisnis juga yang seringkali hotel sukanya riverside gitu ya, mall riverside. Bisnisnya juga nggak gitu stabil. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan coba yang dulunya kaya banget ya. Terus pindah ke Pluit, belakangnya ada yacht situ kan. Bagus-bagus rumahnya keren-keren ya di Pluit kan. Ya, benar. Nah, sejak pindah ke situ biasanya kesehatannya mulai terganggu. Iya. Ya? Nggak berhubungan dengan uang, belum tentu uangnya habis, belum tentu ya. Tapi nomor satu kesehatan pasti problem. Nah, Pak, pertanyaan 2 lagi. Pak Sun, kalau rumah yang dulunya bekas kuburan bagaimana, Pak? Dulunya tempat pindahan kuburan-kuburan, gimana efeknya ke kesehatan dan ekonomi? Thanks. It's okay, nggak ada masalah selama formula tadi terpenuhi ya, nggak ada masalah. Karena kalau kuburan itu kan cuma bekas saja. Yang jelek dari kuburan itu apa sih? Sebenarnya bukan mayatnya kan? Kenapa? Kalau kita berpikiran mayat itu jelek, satu saat kita jadi mayat loh. Ya, jadi jangan berpikiran jelek. Oke, mayat itu is good. Oke, karena itu juga bagian diri kita. Yang tidak bagus di kuburan itu adalah karena energi akumulatif. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau ke kuburan ngapain sih? Anda party ya di kuburan? Enggak, nangis-nangis, ya. Nah, jadi ada sadness energi gitu kan, yang di situ kan. Terus biasanya kebanyakan orang dikubur itu apa? Penyakit. Nah, penyakit gitu ya. Jadi sickness energi yang berkumpul di situ diakumulat. Jadi kalau misalnya diakumulasikan, dikategorikan dengan energi yang buruk dan enggak, saya rasa di kuburan juga nggak itu buruk, cuman energinya terlalu yin karena semuanya adalah silent, diam, tempat diam gitu kan ya. Jadi terlalu yin istilahnya itu. Nah, makanya kita sementara manusia yang hidup ini butuhnya adalah yang. Nah, namun kalau sudah jadi komplek perumahan dan mayat-mayatnya memang udah diangkat dan bagus dengan bersih loh ya, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau mayatnya masih ada di bawah tuh, tengkorak-tengkoraknya masih ada di bawah. Nah, itu masih repot. Karena kenapa? Karena biar bagaimanapun ya, ingat hukum kekekalan energi. Energi itu secara fisika, energi tidak pernah bisa dimusnahkan. Tidak pernah juga diciptakan oleh manusia. Energi sudah ada di alam, diciptakan Tuhan. Energi hanya bisa digunakan dan dimanipulasi bentuknya dari mekanik jadi listrik, jadi kinetik dan sebagainya. Ya, Anda bisa itu. Nah, sejak manusia itu lahir ke dunia ini, tubuh kita ini energi, tubuh kita energi ini ya. Tubuh fisik kita ini juga energi, tulang belulang kita juga energi. Energi kita itu masih ada dan energi itu punya kesadaran, ya. Jadi energinya itu masih ada di situ. Makanya kalau dia di-move, dipindahkan dengan benar, enggak akan masalah. Tapi kalau nggak dipindahkan dengan benar, nah itu yang akan jadi masalah. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari Kobatsuki. Suhu nyambut periode 9 akhir 2020. Ngerti Feng Shui ini. Apa yang perlu dipersiapkan nih buat yang pemula atau awam? Pertama saya mau kasih tahu dulu sebelum Suhu jawab. Yang teman-teman harus siapkan adalah kita akan siapin launching Subarasi. Jadi teman-teman siap-siap ya. Itu ini ramalan-ramalan jelas nih. Jadi yang dipersiapkan yaitu nanti ada Subarasi pastinya. Kutupan Dubai. Jadi persiapan rank ya teman-teman. Oke, lanjut ke Kosun. Ya, jadi jadi seringkali dulu Feng Shui itu dipakai buat forecasting, keliru besar. Jadi ini bukan tools yang tepat untuk forecasting. Oke. Nah, jadi kita jangan meramal pakai Feng Shui ya. Apalagi meramal cuman pakai satu elemen sio aja gitu ya. Jangan, sangat-sangat tidak akurat ya. Ya, karena itu bukan tools ya. Silakan pakai astrologi, masih lumayan akurat. Oke.
Nah, jadi kalau yang lain tuh nggak usah dipusingin. Nah, yang perlukan kita, kalau saya tipenya adalah manusia yang saya nggak terlalu mau pusingin tentang future. Yang saya lakukan adalah saya tipe orang yang mempersiapkan antisipasi. Nah, karena kalau antisipasi kita bagus, Anda don't care dengan future itu. Ya, kenapa? Karena future itu bisa kita create kok. Yang paling penting antisipasinya apa? Contoh, kalau sekarang ini kondisi krisis ini contohnya gitu ya. Kalau kita sudah mengantisipasi dengan baik, misalnya kita punya tabungan yang cukup ya, dana daruratnya cukup, Anda di lockdown 1 tahun nggak akan pusing. Karena dana darurat kita udah siap. Oke, nah itu bagian daripada antisipasi. Kalau kita menjaga kesehatan dengan konsumsi suplemen-suplemen yang bagus, pola hidup sehat dan sebagainya, Anda nggak usah takut di future ada penyakit apa dan segala macam, karena kita udah ada antisipasi. Seandainya kena pun nggak akan berat, karena kita sudah antisipasi. Nah, itu jauh lebih penting. Jadi kalau misalnya menyambut periode 9 di 2020, sebenarnya 2017 saya udah tes tadi kan, 2017 ini sudah mulai berubah ya, nanti puncaknya itu benar-benar di 2020 ini ya, perubahan itu sendiri. Nah, itu apa namanya? Yang kita perlu antisipasi adalah pastikan yang pertama, kalau bisa rumah kita menghadap tempat arah yang bagus tadi itu. Ya, karena prosperity energy lagi datangnya dari 4 arah itu. Nah, kalau kita hadap di situ lebih mudah. Terus pertanyaannya, loh Pak Sun, kalau rumah saya itu udah telanjur hadapnya selatan atau hadapnya barat kayak gimana? Nggak usah pusingin Bapak Ibu ya. There always solution for every problem. Ya, solusi terburuknya adalah pindah. Tapi kalau masih bisa kita oprek, nah ini kan kita tadi baru belajar tentang yang eksternal ya. Yang internal tadi yang pakai formula internal banyak Bapak Ibu yang nggak usah pusingin. Kita ada teknik-teknik yang lain. Ya, jadi solusinya gimana? Nanti boleh undang saya. Nah ini oke, pertanyaan udah. Pak Sun boleh nggak nanti ketik nomor handphone Pak Suntoro karena udah banyak yang nanya juga. Nomor handphone Boleh. Pak Suntoro nanti Pak Sun boleh chat. Teman-teman jangan chat dulu ya. Pertanyaan juga udah selesai. Jadi nomor handphone Pak Suntoro dia akan kasih itu. Nah teman-teman saya akan tutup aja karena kita hari Jumat special guest aja sambil. Nah itu Pak Suntoro udah chat. Tolong jangan di chat dulu biar chatnya nggak kemana-mana. Saya mau kasih tahu teman-teman, hal kayak begini bagi Anda yang percaya silakan, bagi yang nggak apa-apa, nggak usah Yes, nggak usah didebat-debatin, pusingin. nggak usah Ya. didiskusiin, ya benar. Ini kan kita cuma nambah aja soft skill, biar kita bisa nambah pengetahuan aja sih teman-teman. Ada orang yang percaya, go ahead, ada yang nggak apa-apa. Sama kayak dunia prospek, ada yang percaya sama enggak ya. Cuma Ya. ini AFC hadirin Pak Suntoro ini buat teman-teman nambah ada ilmu baru yang mungkin nggak pernah ada juga yang pernah sharingin hal beginian. Termasuk kami, saya juga hal-hal yang suka banget belajar hal baru. Kenapa sih kalau kita bisa pelajari, kenapa enggak? Nambah wawasan, kenapa enggak? Betul nggak sih teman-teman? Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan dari sini kita bisa bisa belajar dari arah rumah yang baik, arah rumah yang enggak, dan itu ada dari dulu sampai Anda ketemu arsitek apapun pasti dia nawarin Feng Shui pasti udah ada sih. Bahkan setahu saya sekarang kuliah-kuliah arsitek udah ada pelajaran Feng Shui itu sedikit Yes, atau sekarang banyak. jadi bidang studi wajib di arsitek. Betul. Terus yang Nah, kedua adalah kita bisa jadi tahu at least yang dominan suami atau istrinya, mungkin juga dari beberapa penyakit-penyakit yang kita bisa pancing, karena waktu kita prospek kan kita cari kebutuhannya, mungkin kita bisa tebak-tebak sedikit. Bagi teman-teman yang ketinggalan atau tadi kecepatan, nonton siaran ulangannya di Facebook ada, yang Anda bisa catat. Saya juga nyatat-nyatat kenapa ya nambah-nambah belajar, kenapa enggak sih? Ada ilmu lebih, kenapa kita nggak pelajari? Bagi yang nggak terlalu cocok atau apa, nggak apa-apa, nggak usah mau berargumen, nggak cocok ya udah, jangan, ya udah don't get it aja. Oke ya teman-teman, sebelumnya kita mau terima kasih ke Pak Suntoro dulu semuanya hari ini, dia udah luangkan waktunya ke Pak Sun semuanya. Saya mau terima kasih lagi ya Pak Sun untuk isi di AFC channel ini. Mudah-mudahan topik kedepannya menarik lagi. Karena topik Pak Sun nggak ada yang pernah dengar. Saya jujur nggak pernah dengar deh. Kayak gini-gini yang which is bagus banget, secara simple bisa diajarin ke kita, dan secara kita juga bisa terima, nggak ribet-ribet. Oke Pak Suntoro, saya mau bilang terima thank kasih. you. Thank you Dan banyak Niko, thank you teman-teman semua, thank you. Dan teman-teman AFC yang selalu ada di channel setia, saya yakin bahwa saya selalu bilang ke Anda, ingat, setiap pertemuan yang tidak Anda datang mungkin adalah pertemuan terpenting Anda di hidup Anda. Oke, saya mau bilang, saya mau tutup. Selamat hari weekend. Besok udah Sabtu, ada channel dokter setiap Sabtu. Oke teman-teman, see you hari Sabtu jam 3. Saya juga mau bilang terima kasih ke Pak Suntoro semua. Thank Dadah, you, AFC thank you, thank family. you, thank you.